Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Melda bin Hasanah, nomor induk mahasiswa 230104010008 dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Pada video saya kali ini akan membahas sebuah mapping dalam rangka menyelesaikan tugas final tes mata kuliah Sejarah Dakwah yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah, SOS/MSOS selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Dakwah. Pembahasan pada mapping saya kali ini adalah yang pertama, dakwah pada masa Daulah Abbasiyah. Kedua, dakwah Islam di Afrika, Eropa, dan Amerika. Ketiga, dakwah Islam di Australia dan Asia Tenggara. Dan yang terakhir, keempat, dakwah Islam di Indonesia. Next, kita lanjut ke pembahasan yang pertama, dakwah pada masa Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah merupakan dinasti yang berkuasa selama 5 abad, yaitu dari tahun 750 hingga 1258 Masehi. Dinasti ini menggantikan Daulah Umayyah yang telah berkuasa sebelumnya. Nama dinasti Abbasiyah diambil dari nama salah seorang paman Nabi Muhammad SAW bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib ibn Hasim. Istilah Abbasiyun belum dikenal pada masa-masa sebelum tahun 132 Hijriah. Yang terkenal adalah golongan yang mengatasnamakan istilah Hasyiyin atau Bani Hasim. Namun pada dasarnya keduanya adalah golongan yang satu. Pendiri dinasti Abbasiyah adalah Abdullah As-Saffah bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas, atau lebih dikenal dengan Abdul Abbas As-Saffah. Dinasti ini berdiri antara tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Awal mula berdiri dinasti Abbasiyah ini terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya, Bani Abbasiyah beranggapan bahwa mereka yang lebih berhak atas kekhalifahan Islam, bukan Bani Umayyah. Sebab mereka memiliki nasab keturunan lebih dekat dari Nabi Muhammad SAW dari Bani Hashim. Sisi lain yang mendorong Bani Abbas untuk mengambil alih kekhalifahan dari tangan Bani Umayyah adalah setelah melihat realita kepemimpinan dinasti Bani Umayyah yang makin menyimpang jauh dari nilai-nilai agama Islam. Beberapa khalifah yang seharusnya menjadi pengayom umat malah terkesan hidup bermewah-mewah dan kurang menjalankan ajaran Islam secara baik dari segi ibadah dan perilaku. Bani Abbasiyah merupakan orang-orang yang tersingkir dari kekuasaan dinasti Umayyah, sehingga mereka melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang berkuasa. Hal itu semakin bertambah upaya Bani Abbasiyah untuk meraih kekhalifahan memiliki proses-proses tahapan pencapaian. Akhirnya, dinasti Umayyah benar-benar sudah dikalahkan. Damaskus pun jatuh di tangan Bani Abbasiyah. Kemudian, Abbas As-Saffah dibaiat menjadi khalifah di Masjid Kufah pada tahun 750 Masehi. Perkembangan dakwah pada dinasti Abbasiyah. Pada masa Daulah Abbasiyah, dakwah penyebaran ajaran Islam berkembang melalui berbagai cara, termasuk perkembangan ilmu pengetahuan. Daulah Abbasiyah dikenal sebagai masa keemasan Islam, di mana terjadi kemajuan besar dalam bidang ilmu pengetahuan seperti matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, dan lainnya. Salah satu cara dakwah yang dilakukan pada masa itu adalah melalui pendirian pusat-pusat pembelajaran seperti Bait Al-Hikmah di Baghdad. Pusat-pusat ini menjadi tempat berkumpulnya para ulama, cendekiawan, dan ilmuwan muslim untuk mempelajari dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Mereka tidak hanya mempelajari ilmu-ilmu Islam, tetapi juga meneliti ilmu-ilmu dari budaya-budaya sebelumnya yang mereka warisi. Ada beberapa faktor pendukung dakwah Islam pada dinasti Abbasiyah. Yang pertama, dukungan politik.
Khalifah Abbasiyah seperti Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun berperan aktif dalam mendukung dakwah. Mereka mendirikan lembaga pendidikan, menerjemahkan karya ilmiah, dan mengundang para ulama untuk menyebarkan Islam. Kedua, stabilitas politik. Era Abbasiyah terbilang stabil dibandingkan pendahulunya, Umayyah. Hal ini memungkinkan fokus pada dakwah tanpa terbebani konflik internal. Ketiga, perkembangan ekonomi. Kemajuan ekonomi membuka peluang dakwah melalui jalur perdagangan dan pertukaran budaya. Para pedagang muslim menjadi duta Islam di berbagai penjuru dunia. Adapun strategi dakwah pada masa itu ialah yang pertama, pendidikan. Pembangunan madrasah dan Baitul Hikmah, pusat ilmu pengetahuan, menjadi fokus utama. Ilmu agama dan sains diajarkan berdampingan. Kedua, diskusi dan debat. Para ulama terlibat dalam diskusi dan debat ilmiah dengan cendekiawan dari berbagai aliran pemikiran. Hal ini membuka wawasan dan memperkaya khasanah keilmuan Islam. Ketiga, penerjemahan. Karya-karya ilmiah dari peradaban lain diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, membuka gerbang ilmu pengetahuan bagi umat Islam. Keempat, media massa. Naskah-naskah dakwah ditulis dan disebarkan menjangkau masyarakat yang lebih luas. Ada beberapa tokoh yang terlibat dalam dakwah Islam pada dinasti Abbasiyah seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Al-Ghazali, dan Ibnu Sina. Adapun dampak dakwah pada masa itu ialah perluasan Islam. Islam menyebar ke berbagai penjuru dunia seperti Asia Tenggara, Afrika, dan Eropa. Kedua, kemajuan ilmu pengetahuan. Peradaban Islam mencapai puncak kejayaan dalam bidang ilmu. Tiga, timbulnya mazhab fikih. Perbedaan pendapat dalam memahami syariat melahirkan berbagai mazhab fikih yang memperkaya kekhasanah pemikiran Islam. Pembahasan yang kedua, dakwah Islam di Afrika, Eropa, dan Amerika. Dakwah Islam di Afrika. Islam datang pertama kali ke Afrika pada saat hijrahnya orang Islam dari Mekah ke Habasyah atau Abyssinia, Ethiopia pada tahun 615. Menurut orang Islam, Raja Askamah yang saat itu menguasai Habasyah memeluk Islam setelah kedatangan orang Muslim dari Mekah. Setelah itu, Islam terus berkembang dan menjadi agama bagi beberapa masyarakat di negara-negara Afrika. Metode dakwah Islam di Afrika. Yang pertama, dakwah bil lisan. Penyampaian pesan lisan secara lisan melalui ceramah, pengajian, dan diskusi. Kedua, dakwah bil maqal. Penyebaran Islam melalui tulisan seperti buku, artikel, dan media sosial. Ketiga, dakwah bil hal. Penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari menjadi contoh teladan bagi orang lain. Keempat, dakwah bil ihsan. Membantu orang lain dan melakukan kegiatan sosial untuk menunjukkan kebaikan Islam. Kemudian, tantangan dakwah Islam di Afrika. Yang pertama, kemiskinan dan keterbelakangan. Faktor ekonomi dapat menghambat dakwah Islam dan penerapan nilai-nilainya. Kedua, konflik dan kekerasan. Perang saudara dan kerusuhan politik dapat mengganggu dakwah Islam dan menciptakan rasa tidak aman. Ketiga, penetrasi agama lain. Misi Kristen dan evangelisasi di Afrika menjadi tantangan bagi dakwah Islam. Keempat, kurangnya ulama dan pendakwah. Kekurangan tenaga pengajar agama yang berkualitas dapat menghambat penyebaran Islam. Dakwah Islam di Eropa. Dakwah Islam di Eropa memiliki sejarah yang panjang dan kaya, yang dimulai sejak awal abad ke-7 Masehi. Saat itu, kaum muslim menaklukkan semenanjung Iberia, sekarang Spanyol dan Portugal, dan mendirikan peradaban Andalusia yang gemilang. Peradaban ini menjadi pusat ilmu pengetahuan dan budaya selama berabad-abad dan berkontribusi besar pada perkembangan Eropa. Seiring waktu, Islam terus menyebar ke wilayah lain Eropa, terutama melalui perdagangan dan migrasi. Saat ini, terdapat sekitar 50 juta muslim di Eropa yang mewakili sekitar 8% dari total populasi. Mereka berasal dari berbagai negara dan etnis dan tinggal di semua negara Eropa. Kemudian, tantangan dakwah Islam di Eropa. Dakwah Islam di Eropa memiliki berbagai tantangan, seperti Islamofobia.
Rasa takut dan kebencian terhadap Islam dan Muslim masih meluas di Eropa. Hal ini sering dipicu oleh stereotip negatif dan propaganda media. Kedua, diskriminasi. Islam sering mengalami diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pekerjaan, pendidikan, dan perumahan. Ketiga, kurangnya pemahaman. Banyak orang Eropa yang tidak memiliki pemahaman yang benar tentang Islam. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan prasangka. Berikutnya, strategi dakwah Islam di Eropa. Yang pertama, dialog. Dialog antar umat beragama merupakan cara yang penting untuk membangun pemahaman dan toleransi. Kedua, pendidikan. Memberikan pendidikan Islam yang berkualitas kepada Muslim dan non-Muslim dapat membantu menghilangkan kesalahpahaman dan prasangka. Ketiga, media. Media massa dapat digunakan untuk menyebarkan pesan Islam yang positif dan inspiratif. Keempat, karya sosial. Muslim dapat menunjukkan keindahan Islam melalui karya sosial dan kemanusiaan. Materi yang ketiga, dakwah Islam di Australia dan Asia Tenggara. Dakwah Islam di Australia memiliki sejarah panjang dan kaya, dengan komunitas Muslim yang beragam dan dinamis. Islam pertama kali dibawa ke Australia oleh para pelaut Makassar pada abad ke-18. Sejak itu, populasi Islam di Australia terus berkembang melalui migrasi dari berbagai negara, termasuk Indonesia, Turki, Lebanon, dan Pakistan. Saat ini, Islam adalah agama minoritas terbesar di Australia dengan sekitar 700.000 pengikut. Kemudian, tantangan dan peluang dakwah Islam di Australia. Komunitas Muslim Australia menghadapi berbagai tantangan seperti Islamofobia, kesalahpahaman, dan kurangnya representasi dalam media dan politik. Namun, ada juga banyak peluang untuk dakwah Islam di Australia, seperti masyarakat yang multikultural dan terbuka, serta kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi. Kemudian, metode dakwah Islam di Australia. Dakwah Islam di Australia dilakukan melalui berbagai metode, seperti adanya masjid dan pusat komunitas Islam. Kemudian, pendidikan Islam seperti sekolah Islam dan program studi Islam di universitas. Berikutnya, media Islam seperti radio, televisi, dan situs web. Berikutnya, organisasi Islam seperti Dewan Muslim Australia dan Asosiasi Mahasiswa Muslim Australia. Terakhir, kegiatan dakwah individu seperti ceramah, dialog antar agama, dan konseling. Berikutnya, dakwah Islam di Asia Tenggara. Sejarah singkat dakwah Islam di Asia Tenggara dimulai pada abad ke-7 Masehi, dibawa oleh pedagang Muslim dari India, Persia, dan Arab. Kemudian melalui jalur maritim utama seperti jalur sutra maritim menjadi penting dalam penyebaran Islam. Kemudian kerajaan Islam didirikan di berbagai wilayah seperti Samudra Pasai di Aceh, Kesultanan Malaka, dan Kesultanan Demak di Jawa. Selanjutnya, dakwah Islam dilakukan melalui berbagai metode seperti perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan dakwah oleh para ulama. Terakhir, Islam kemudian menjadi agama mayoritas di beberapa negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Kemudian metode dakwah Islam di Asia Tenggara. Yang pertama, pedagang Muslim. Para pedagang Muslim memainkan peran penting dalam penyebaran Islam, membawa agama mereka dan berinteraksi dengan penduduk setempat. Kedua, pernikahan. Pernikahan antar Muslim dan penduduk setempat juga berkontribusi dalam penyebaran Islam, karena anak-anak mereka biasanya dibesarkan dalam agama Islam. Ketiga, pendidikan. Pendidikan Islam didirikan seperti pesantren di Indonesia untuk menyebarkan pengetahuan Islam dan melatih para ulama. Terakhir, seni dan budaya. Seni dan budaya Islam seperti arsitektur, kaligrafi,
kaligrafi, dan kesastraan juga membantu penyebaran nilai-nilai Islam. Lalu, tantangan dakwah Islam di Asia Tenggara. Yang pertama, keberagaman budaya dan agama. Asia Tenggara memiliki keberagaman budaya dan agama yang tinggi, sehingga dakwah Islam perlu dilakukan dengan sensitif dan menghormati perbedaan. Kedua, Islamofobia. Islamofobia atau ketakutan dan kebencian terhadap Islam masih ada di beberapa bagian Asia Tenggara, sehingga dakwah Islam perlu dilakukan dengan cara yang mempromosikan toleransi dan pemahaman. Ketiga, modernisasi dan sekularisme. Modernisasi dan sekularisme dapat menjadi tantangan bagi dakwah Islam, karena beberapa orang mungkin lebih tertarik dengan nilai-nilai individualis dan materialistis. Terakhir, kemiskinan dan ketidaksetaraan. Kemiskinan dan ketidaksetaraan dapat membuat orang lebih rentan terhadap pengaruh negatif, sehingga dakwah Islam perlu dilakukan dengan cara yang maksimal. Nah, materi yang terakhir, dakwah Islam di Indonesia. Sejarah dakwah Islam di Indonesia merupakan kisah panjang dan penuh warna yang membentang selama berabad-abad. Dimulai dengan kedatangan para pedagang Muslim dari Gujarat, India, dan Persia. Islam gradually diterima dan dipeluk oleh masyarakat Nusantara. Para pedagang Muslim ini tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga membawa nilai-nilai Islam yang mereka ajarkan kepada masyarakat lokal. Dakwah mereka dilakukan dengan cara yang damai, penuh toleransi, dan adaptif terhadap budaya lokal. Hal ini membuat Islam diterima dengan baik oleh masyarakat Nusantara. Metode dakwah yang efektif. Para pendakwah Islam menggunakan berbagai metode yang efektif dalam penyebaran agama Islam, di antaranya perdagangan. Para pedagang Muslim menjadi agen dakwah yang penting. Mereka menjalin hubungan baik dengan masyarakat lokal dan mengenalkan Islam melalui contoh perilaku yang baik dan nilai-nilai Islam yang mereka ajarkan. Berikutnya, pernikahan. Pernikahan antara Muslim dengan penduduk lokal juga menjadi salah satu jalur dakwah yang efektif. Para perempuan Muslim yang menikah dengan penduduk lokal membawa pengaruh Islam dalam keluarga dan masyarakat. Pendidikan. Pendidikan, pesantren, dan sekolah Islam menjadi sarana penting dalam penyebaran ilmu pengetahuan dalam nilai-nilai Islam. Para santri yang belajar di pesantren kemudian menjadi dai dan menyebarkan Islam di daerah mereka masing-masing. Kesenian. Dakwah melalui kesenian seperti wayang kulit, gamelan, dan tari tradisional juga menjadi cara yang efektif untuk menarik minat masyarakat dan menyebarkan nilai-nilai Islam. Dan yang terakhir, politik. Masuknya Islam ke dalam kerajaan-kerajaan di Nusantara juga mempercepat proses Islamisasi. Para raja dan bangsawan juga memeluk Islam menjadi teladan bagi rakyatnya dan mendukung penyebaran agama Islam. Kesimpulannya adalah dakwah pada masa Daulah Abbasiyah merupakan periode penting dalam sejarah Islam. Melalui berbagai strategi dan tokoh-tokoh inspiratif, Islam berhasil disebarkan ke berbagai penjuru dunia dan mengantarkan era keemasan peradaban Islam. Dakwah Islam di Afrika, Eropa, dan Amerika memiliki tantangan dan peluang yang unik. Penting untuk memahami perbedaan konteks di setiap benua untuk mengembangkan strategi dakwah yang efektif. Dakwah Islam di Asia Tenggara dan Australia telah berhasil menyebarkan Islam ke jutaan orang dan memainkan peran penting dalam membentuk budaya dan masyarakat di kedua benua ini. Dakwah Islam di kedua benua ini terus berkembang dan menghadapi tantangan dan peluang baru. Dakwah Islam di Indonesia memiliki sejarah panjang dan pengaruh yang besar, serta peran penting dalam membentuk identitas bangsa.
Dakwah Islam di Indonesia terus berkembang dengan berbagai tantangan dan peluang di masa kini. Sekian pemaparan materi yang sudah disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.